atau menguruskan masalah pendaftaran kepesertaan BPJS. Nah, kami juga yang dihilir sebenarnya juga mungkin yang jadi tumpuan terakhir kunaon ya kami masyarakat terus arek modal gitu ya. Cari tolong keneh bae masih keneh ngurus administrasi. Kan seperti itu juga pertanyaannya. Nah, kita masing-masing kan ya itu tadi punya sistem SOP masing-masing kan sendiri. Tapi tentunya dengan sekarang berkumpul di sini rumah besar sama-sama benang khusus ini kita ya kita urai. Sebenarnya tadi syaratnya ya kalau kita misalkan sudah nyampe 96 udah beres, satu hari diurus satu hari bisa gitu. Tapi kan juga mungkin kita keterbatasan akan anggaran ya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya menangkap bahwa di SIG-NG itu kan ada data di situ sebenarnya ada semua. Tinggal apakah kita mau mengurai atau tidak. Ya mungkin di luar ini Pak Kades ya berbuat tadi dengan payung hukum nanti si operator DKI katakan Pak Kadesnya terus saya inakin biasa di taruh sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya kita punya data itu. Dan desa berwenang untuk membuka itu dan memverifikasi, memvalidasi siapa sih yang sudah punya, siapa yang belum. Nah, kewajiban kita sebenarnya yang belum punya dan tidak mampu ini yang harus kita dorong sehingga SKTM ini sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi dengan ribet. Kami juga di tempat pelayanan baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas kita juga enak melakukan pelayanannya dan sebenarnya juga sudah tidak ada perbedaan antara mana BPJS mana umum karena sekarang itu rumah sakit itu dimodalinnya puskesmas itu dimodalinnya dari BPJS. Jadi nggak ada itu pemisahan. Kalau misalkan masih ada asumsi wah kami mati umum kemudian BPJS itu nggak ada sebenarnya. Karena hidupnya rumah sakit itu hidup karena 90% mungkin dok ya. 90% itu pendapatannya dari BPJS. Jadi kalau tidak mereka mengabaikan peserta BPJS berarti akan rugi sendiri sebenarnya itu. Nah, secara umum mungkin saya ingin menyampaikan, ayo kita bareng-bareng. Terutama saya berkepentingan karena di sisi pelayanan ini juga menjadi masalah terlebih kalau sudah menyangkut ibu hamil. Ya kita punya tugas, indikator kita adalah untuk menurunkan angka kematian ibu. Angka kematian ibu kita masih termasuk tinggi, ya. Dan kita sudah ribet kalau misalkan ini masalahnya ibu hamil, pas dibawa ke rumah sakit itu bukan jaminan. Kemudian kalaupun ada jaminan, kemudian ternyata dia nggak aktif, nah ini juga, ya itu masalah kita semua sebenarnya. Jadi bukan bapak-bapak kepala desa saja, tapi kami juga itu mendorong. Ya, sementara rumah sakit itu sendiri kan mereka tidak salah juga, ya mereka tidak salah karena SOP-nya harus seperti itu. Kita bergerak masuk ke dalam adanya kegiatan audiens dari Papdesi, Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Dinas Kesehatan, anggota Dewan Komisi 3 di dalam. Kita ke dalam. Yang terhormat Ketua Komisi 3 beserta jajaran semua, Ketua Papdesi beserta rekan-rekan semua yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Langsung aja Pak, BPJS-nya itu banyak kan yang ke Banjarsari, tapi kan adanya di wilayah Bojongjuru. Evaluasi lah menurut kami Pak terkait pelayanannya itu. Terkadang kami, sering orangnya sakit, keluarganya di Jakarta atau di luar, itu harus orang yang bersangkutan atau keluarga yang ada di kartu keluarga itu yang harus mengurusnya. Tanggung jawab kami di desa Pak untuk mengurus itu. Kenapa harus keluarganya, sedangkan keluarganya
nggak ada di desa atau bekerja. Itu yang sering pelayanan dari BPJS itu. Terus yang kedua, terkait tadi apa yang disampaikan oleh ketua, masyarakat itu menerima BPJS-nya, dapat kartunya. Yang jadi korban kamilah di desa yang sering jeung naon cenah BPJS kartuna iya itu bisa dipakai mah. Bahkan sering kita menemukan, Pak, hari ini aktif nih kontrol ke rumah sakit, aktif. Begitu dia kontrol kedua, BPJS-nya nggak aktif. Bangga dimana bahwasannya pada hari ini Pak Desi atau DPD Pak Desi Kabupaten bisa beraudiensi, dan informasi ini saya baru pagi tengah hari masyarakat kita aktif dan tidak aktif itu ada. Nah ini juga pada kawan-kawan bisa harus menguasai itu. Tapi yang perlu saya tegaskan dalam sebuah pertanyaan pada kesempatan hari ini tentunya terkait bagaimana kondisi masyarakat atau pasien yang betul-betul urgent, dia tidak memiliki BPJS. Ini yang memang harus ada perhatian khusus. Urgent tadi natereknya pas manena musibah mah dek tidak Pak. Bareng mayarna ujung-ujungnya sakai doang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kita sama-sama saling membantu, bekerja sama, mungkin dengan wasilahnya BPJS kapaksa, tapi dipermudah ulah kudu nungguan 2 minggu langsung aktif. Mudah-mudahan masyarakat itu sendiri pun dengan kebijakan itu bisa menyadari dan bisa melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sama soal persoalannya dengan kita di Dewan juga seperti itu. Kadang kita di lapangan juga untuk membantu masyarakat ini kita kebingungan. Coba karena kita langsung dengan Pak Dinasnya langsung diarahkan. Nah ini kan perlu edukasi dari pejabat yang berwenang memberikan pemahaman kepada kepala desa, nanti kepala desa kepada warganya. Itu tinggal bagaimana teknis dan caranya kepada kepala dinas yang terkait ya bisa memberikan edukasi tersebut ataupun kepada BPJS. Karena saya juga pernah menanyakan ke BPJS, beliau tidak bisa menjelaskan orang yang sudah masuk ke DTKS dan sudah masuk ke punya nomor di BPJS tidak bisa di mana dia harus berobatnya, di klinik mana, kan gitu. Nah, itu juga harus tahu kan. Kita punya BPJS warga kita, tapi harus kemana nih? Di klinik mana? Kan gitu. Itu juga harus jadi perhatian dari BPJS. Terkait pelayanan dan siapa yang berwenang di sini, mungkin dari kepala dinas sosial Pak AJK bisa memberikan sedikit pemahaman kepada kawan-kawan kita terkait ya yang tidak aktif ataupun yang BTT tadi yang dari 5 juta menjadi 3 juta ya itu harus bagaimana. Padahal pada prinsipnya kita juga sudah tahu bahwa itu ada kewenangannya di BKD. Anggaran kita sudah minim katanya. Alasannya kan seperti itu. Dan yang tidak aktif itu 6 bulan harusnya laporan. Jadi yang sudah 1 tahun belum pernah berobat sudah hilang. Makanya harus laporan. Itu bagaimana cara mendeteksi bahwa kita aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana wa hasil maqasidana. Amin. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka insyaallah urusan kita dipermudah. Amin. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada pimpinan Komisi 3 beserta anggota, kepada Ketua Pak Desi beserta seluruh jajaran. Walaupun saya baru mendengar kemarin, tapi ini sebenarnya momen yang sangat berharga. Daripada saya mengundang untuk sosialisasi dan edukasi, alhamdulillah kasih diundang. Jadi kita kumpul di sini untuk bersilaturahmi, sekaligus saya mengenal lebih dalam siapa itu Pak Desi. Kemudian kita juga bisa menjelaskan, bisa edukasi, bisa sosialisasi dengan teman-teman Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Darmo, kemudian Kepala BPJS.
Ya alhamdulillah kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Banten itu Kabupaten Lebak. Ada 340 desa, 5 kelurahan, 6.989 RT, 2.341 RW, 1.820 kampung. Dengan jumlah penduduk 1.459.439. Itu pun kalau tadi malam tidak ada yang lain lagi. Dari jumlah penduduk itu ada tersisa jumlah penduduk miskin kita 132.456 orang. Nah, ada aturan dalam mekanisme gitu ya. Nah, baik. Sehingga waktu itu Bupati sesuai dengan Pergub PTT, sesuai dengan juga Juknis di Dinas Sosial, ada yang membantu orang. Ini membantu orang berupa stimulan bagi yang masuk rumah sakit, dibantu oleh pemerintah daerah, jumlahnya maksimal 5 juta. Nah, perlu saya jelaskan, ya, 5 juta itu bantuan maksimal, bukan hak dia, gitu. Tapi kenyataannya, ke Dinsos rabul eta masyarakat minta rekomendasi Kadinsos untuk biaya rumah sakit. Setelah dia masuk rumah sakit, saya buat nota dinas ke Bupati, kemudian di ACC masuk BPKD, ditransfer oleh BPKD ke rumah sakit. Ternyata biayanya cuma 2 juta atau 2,5 juta. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, sebulan kemudian dia mau kontrol, mau kembali ke rumah sakit, datang deh Kadinsos lagi. Pak, cenah, jadi kami kakak pakai 2,5 juta. Mana 2,5 juta lagi? Nah ini, jadi akhirnya salah persepsi kok jadi kieu gitu. Itu bantuan maksimal, bukan jatah manehna, sakit itu bukan. Ya, nah oleh sebab itu, Ibu Bupati begitu kemarin melihat tagihan yang demikian luar biasa, per bulan rata-rata 500 juta, 700 juta, 900 juta, hampir 9 miliar dalam 1 tahun. BTT seluruhnya hanya 30 miliar. Waduh, ini temuan BPK ini bahaya. Makanya langsung kemarin mengeluarkan regulasi, coba tolong kaji. Saya kaji, ternyata rata-rata per bulan untuk pasien miskin yang masuk rumah sakit kelas 3 itu jarang sekali yang di atas 3 juta. 1 juta, 1,5, 2 juta, 2,5 juta rata-rata gitu. Sehingga Ibu Bupati ya sudah, pertama keterbatasan APBD kita BTT, kedua memang rata-rata pasien kelas 3 itu sekian kecuali persalinan. Nah, sehingga ditetapkan lebih dari 3 juta, ya itu alasannya. Sehingga Ibu Bupati menetapkan, memutuskan sudah maksimal 3 juta saja. Toh sebenarnya SKTM rekomendasi ini jalan terakhir yang kita harapkan, dan seharusnya ini di cover BPJS. Bayangkan, kita di Kabupaten Lebak ada 682.058 orang peserta BPJS yang dibayar APBN. Ini aktif, yang aktif Bu ya, bukan yang non aktif kalau ini ya. Ini yang aktif. Yang kedua, 78.181 dibayar oleh provinsi APBD 1. Kemudian 64.345 itu dibayar APBD 2. Jadi totalnya 88%. Kita itu sudah 88% kepesertaan BPJS-nya, tapi aneh SKTM buru-buru baik, gitu. Tagihan dari rumah sakit buru-buru baik, ya rekom buru-buru baik itu. Tapi kan di Dinsos juga tempat kontrol di rumah sakit ngantri gitu, minta rekom masuk. Kok bisa jadi begini? Katanya BPJS banyak peserta BPJS, tapi kok banyak yang jadi kantor. Nah, berarti ini adalah data. Masalahnya di data gitu. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, mari kita berdayakan operator desa. Pada intinya Ibu Bupati sudah mengeluarkan kebijakan dengan Pak Sekda, Pak Kadis, walaupun anggaran kita terbatas dan anggaran kita tidak ada di bulan berjalan ini, tapi ayat keluarga miskin, benar-benar dia itu miskin, dibuktikan dengan foto rumah, rekening listrik dan sebagainya, ya betul-betul miskin, masukkan saja, tetap usulkan di BPJS APBD 2, dibayar oleh APBD 2. Dengan bayarannya di perubahan, gitu, di anggaran perubahan. Jadi gitu. Jadi orang miskin, sangat miskin, atau dia tidak tersentuh bantuan BPJS atau bansos lainnya, itu tolong segera dikantor, tolong segera diusulkan oleh Pak Kades melalui operator desa, melalui sistem SIKMD. Aplikasi Pak ya nama, jadi tidak perlu lagi ada proposal jalan-jalan ke dinas, nggak usah, pakai sistem aja itu. Silahkan aplikasi itu merampingkan, sebenarnya merampingkan urusan. Jadi SKTM ini adalah jalur
metode, teknik, cara, dan solusi terakhir. Kalau mulai pasien organ masuk rumah sakit, mana yang ada buka BPJS, gara-gara can dibuka KTP, tidak punya kakak, apalagi keluarga marginal. Ya sekaligus teman-teman Pak Desi, saya sampaikan, saya melaksanakan tugas jadi Kepala Dinas Sosial sampai hari ini sudah 7 tahun. Saya memegang amanah betul Ibu Bupati. Jangan sampai ada warga Lebak yang tidak makan. Nah, sendiri, lansia, janda, duda, jompo, serangan baik, segera lapor ke kami dan akan siap kami distribusikan, akan siap kami bantu. Jangan sampai ada yang tidak makan. Nah ini amanah ini yang saya pegang teguh. Saya kadang tidak bisa tidur kalau ingat amanah itu. Jangan-jangan saya enak tidur di desa Pak Daud, lihat ini aki-aki lansia jompo, gara-gara terbuka KTP, gara-gara terbuka kakak kan gitu aja, kesalahan sistem teh, diliwat baik. Nah, untuk solusinya saya sudah kerjasama dengan Dukcapil untuk KTP elektronik penjangkauan. Tinggal didata berapa orang, nanti dijangkau langsung desa untuk direkam. Sekaligus disebut kuli bangunan, buruh harian lepas, pembantu rumah tangga. Dina KTP KK mah wira swasta, pegawai swasta. Begitu kita daftarkan ke Kemensos, terus datir, itu dicoret. Dan termelek dia tercoret 120.000 yang tercoret. Waduh, silakan ibu main. Akhirnya saya telusuri, saya konsultasi dengan penduduk. Ternyata salah satu alasan yang paling utamanya itu pekerjaan di KTP KK. Oleh sebab itu, saya segera merapat ke Dukcapil untuk melakukan MOU. Kita sudah MOU dengan Dukcapil untuk merubah di KTP KK yang tadinya dia tuh orang miskin, tapi tadinya dia bekerja yang wira swasta atau pegawai swasta untuk dicetak ulang. Kan gratis ya, sekarang KTP kita sudah MOU dengan Dukcapil, tinggal ayah laporan ini di desa, laporan di Pak Kades, di operator, iya ayah 200 ya, penduduk kami, anu tadinya terima PKA, ente ayah gara-gara KTP-na, wira swasta, anu tadinya BPJS PBI, iya dinonaktifkan ya, putusan gara-gara KTP di ngeliatan, sebenarnya dan wira swasta, kami ngejamin ya, kepala desa yang tahu, kan Bapak dan Ibu yang Pak sehat. Tapi di rumah sakit ada nggak Pak pelayanan untuk ambulan gratis untuk rakyat yang tidak mampu? Selama ini kami kalau terutama untuk pasien BPJS ya itu karena memang waktu itu juga belum saya plan kita gratiskan Pak. Ya, ada nggak ambulan gratis untuk rakyat yang tidak mampu? Nggak ada Pak. Berarti Lebak sakit kan? Baik. Nanti kita lanjutkan lagi kepada teman-teman Pak Desi yang saya juga punya saran, banyak juga keluhan Pak. Ini terkait juga masalah BPJS juga yang sering-sering kemarin kami habis reses Pak, turun ke lapangan yang ini BPJS. Ini saya juga punya data akan saya serahkan kepada Pak Kepala Dinas Sosial nanti. Dan orang udah beberapa kali, saya juga ini Pak Kepala Dinas sudah beberapa kali memasukkan SIG-NG, SIG-NG, tapi tidak ada realisasinya sampai sekarang. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi inilah kenyataannya yang saya dapatkan. Begitu juga BPJS Bu. BPJS Lebak wajib dievaluasi para staf-staf Ibu. Saya sendiri Bu pernah ribut dengan security Ibu di situ. Saya datang ke sana, ini Pak, keluar dulu Pak. Ya kan? Sering Bu. Akhirnya waktu itu saya mau nemuin Ibu Mirah, tapi Ibu Mirah nggak ada. Tapi ya sudah, akhirnya mungkin saya juga mohon maaf mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Ya memang itu kenyataannya. Jadi tolong staf Ibu masalah BPJS saya rasa dievaluasi. Subuh, tapi admin saya jam 10 belum bisa keluar banyaknya. Kasihan. Tapi ya nggak apa-apa karena kemarin direkturnya baru, ya saya juga memaklumi karena belum tahu. Tapi kalau ada kejadian seperti itu lagi nanti, ingat, berarti Lebak masih sakit, bisa ke desa-desa. Jadi ada staf Ibu, mungkin mendata berapa orang di desa, misalnya Banjarsari, Warunggunung yang sudah aktif BPJS sekian, yang tidak aktif sekian, kasih datanya ke operator desa. Bisa nggak Bu ya ke depan nanti, silakan Ibu jawab. Kita ada 345 desa. Saya rasa kalau memang benar-benar kita mau melaksanakan bekerja dengan hati, semua tidak mungkin yang tidak bisa. Bisa. Tinggal punya niat nggak? Punya niat nggak?
Begitu juga nanti dinas sosial, silakan yang dapat bantuan, dinas sosial memberi edukasi kepada data yang sudah terdaftar BPJS aktif, terus BPJS yang mandiri. Kalau benar-benar kita mau bekerja untuk kepentingan rakyat, jadi semua datanya mau 1 juta berapa, tadi kita dengar persennya bagus-bagus nih, 88,47% IKN. Yang bermasalah ini Bu, 12,53% ini belum dapat, ini yang perlu kita pikirkan. Saya rasa begitu. Nanti silakan, kami ingin tahu program-program BPJS Kabupaten Lebak, terus ke depannya ada sosialisasi Bu. Jadi beberapa spanduk bahwa BPJS kalau 6 bulan harus diaktifkan kembali, jadi terang masyarakat. Rumah sakit yang ada, Rumah Sakit Banten yang cabangnya kan ada di Maritim. Nah, di kita ketika kita menggunakan SKTM ini kan di Rumah Sakit Banten itu masih berlaku, tapi ketika kita rujuk di terutama ibu hamil ya, ketika lahiran jaro ayeuna telok di bejaan jaro ya, makanya ngalirkeun ya. Ketika dirujuk ke puskesmas, kita nggak ngasih, si puskesmas itu nggak bisa ngasih ke Rumah Sakit Banten, harus ke Rangkas. Nah, sedangkan di saya itu Bu, jadi lamun ieu teh mah ngaran desa di jero ya Bu. Jadi kita kasih arahan untuk bikin BPJS, cuma iya, karena dulu itu kan SKTM masih berlaku, tapi sekarang kan nggak berlaku ya SKTM untuk Kabupaten Lebak. Masih berlaku nggak? Ibu hamil? Nggak diklaim kan? Nah, ya makanya saya juga kebingungan. Kalau ini saya bawa SKTM, ini kan dilema bagi kepala desa. Kasihan orang yang nggak mampu, kita langsung bawa ke Rumah Sakit Banten. Pakai SKTM bisa Pak. Cuman kita melanggar, dalam arti kita kok nggak ke kabupaten, nggak ke puskesmas, kita ditegur juga. Ke puskesmas dulu, baru dirujuk. Begitu saya bawa ke puskesmas dengan SKTM, nggak bisa rujuk ke Rumah Sakit Banten. Nah ini gitu. Jadi namanya masyarakat di kampung itu nggak tahu namanya aplikasi-aplikasi seperti itu. Kita mohon untuk penyederhanaan persyaratan BTT agar masyarakat kita tidak terlibat, harus nyari TKSK, harus minta surat keterangan dirawat, harus nyari ke Dinsos, berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh warga kita. Itu yang pertama. Nanti silakan dijawab oleh Pak Dinsos ya, Pak Dinas Sosial. Tambah lagi harus beli materai. Kalau 20 kepala desa beli materai udah 200.000 berapa gitu ya? Ya, jadi mohon, jadi bisa nggak disederhanakan untuk itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi BPJS Bu, ya, bagaimana bisa disederhanakan nggak pelayanan BPJS bagi warga-warga yang bermasalah tadi, NIK, alamat dan segala macam, mohon ya. Kalau misalkan bisa, kita pegang statement hari ini dan kita akan sosialisasikan kepada warga kita. Yang ketiga, jadi biar dijawab. Yang ketiga ini jam persal, sesungguhnya ada nggak tahun ini? Dan kalau tidak ada, bagaimana solusi bagi warga kami yang melahirkan, yang kandungannya bermasalah, tapi mereka masyarakat miskin? Ini harus dicarikan solusi. Kemudian yang keempat, untuk rumah sakit. Kalau Bapak tanya pada staf Bapak di bawah, siapa yang paling marah-marah di rumah sakit itu? Jauh-jauh Pak. Kesel saya. Mobil sendiri. Kita ini bawa, ya, nggak ada mobil orang lain, nggak ada mobil sendiri, kita nyawa. Datang ke rumah sakit, seenaknya aja. Udah tidak ada inilah, beginilah, begini. Saya ngurus yang bunuh diri kemarin, saya ngurus sampai jam 9 di Polres, kirain saya sudah administrasinya sudah lengkap semua. Belum diproses Pak. Apa-apaan ini? Penuh. Lambat. Jangan main-main urusan rakyat ini, ha? Boleh kita bilang kepala desa seperti apa, tapi tidak dengan Pak Desi. Karena Pak Desi serius mengurus warga. Pak Desi serius membangun desa.
Jadi jangan bicaranya global, beda. Pak Desi itu serius mengurus warga dan serius mengurus desa. Bukti keseriusan kami datang ikhlas ke sini, Pak. Ya. Terima kasih atas masukan dan sebenarnya ini sudah sederhana, Pak. Mau disederhanakan seperti apa lagi? TKS nggak usah, gitu ya. Jadi cukup diketahui camat, surat dari desa. Jadi fotokopi KTP KK itu sudah lazim harus disertakan. Kemudian surat keterangan tidak mampu itu jelas ya, SKTM yang buat oleh kepala desa. Kemudian surat rekomendasi bantuan, surat rekomendasi biaya keringanan dari desa kelurahan mengetahui camat. Kemudian fakta integritas kepala desa tidak usah pakai materai ya, cukup fakta integritas menyatakan bahwa itu warga desa itu. Dan cukup tidak ada materai, Pak, cukup ya, berarti catat ya, kita ini selama ini ya silakan dicatat apa yang catat, berarti poin-poin itu harus dicatat dan diberitahukan lagi, Pak. Di surat juga tidak ada tercantum harus bermaterai kan? Sementara ini kita harus bermaterai terus, Pak. Nggak usah. Sementara ini, Pak. Solusi ya udah ya. Nah, Solusi ya. itu dikasih ke desa. Ke Pak Desi bisa bayar. Ini kan sudah disedarkan, sudah disebarkan, sudah di. Persoalannya, Pak, persoalannya saya sering berhubungan, saya selalu minta materai. Nggak usah. Ya udah berarti. Ustaz Bulu, ayo mah. Catat berarti ya. Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit ini perlu karena belum tentu orang masuk bed itu dirawat. Itu masalahnya. Jadi terus terang, Pak, kita membuat persyaratan ini sesuai jumlah dosis dan rekom BPK. Ya. Oke, Pak. Itu maka ini yang perlu kita cermati bersama. Pertama itu gak usah kentre ya. Nah, kedua tidak usah pakai ada tanda tangan di TKS, tidak usah tulis camat. Itu legalis program. Ya. Ya. Nah, kemudian foto rumah dan foto pasien itu meyakinkan bahwa dia itu betul-betul keluarga miskin. Kami kalau sudah tercantum di TKS, Pak, itu masuk kriteria miskin. Tapi tidak ada foto rumah kan di situ. Enggak, artinya kan begini. Orang yang sudah masuk di TKS secara aturan, Ya. ya, itu kan berarti dia sudah masuk kategori miskin. Betul nggak, Pak? Betul. 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 Ya. Kalau ini belum tentu masuk ke TKS kan? Karena ini di luar penerima BPJS PBI, non PBI. Ya. Nah, oleh sebab itu maka untuk meyakinkan itu kami minta untuk ada foto rumah dan pasien siapa? Gitu. Ya, artinya kan begini, Pak. Ya, apakah gini ya? Bisa ya? Kita terima PDF, dia bisa terima foto rumah seluruh PDF, jangan berkas datang kudu-kudu gitu. Ya, kalau ini kan di soal bilangnya. Berarti kita cukup PDF. Tetapi sementara yang kami jalani ini, Pak, punten, Pak ya. Ini juga harus dievaluasi. Kalau tadi dinsos bilang bisa PDF, ini sohe. Berarti kita cukup menggunakan PDF ya. Nomor kontaknya kita minta. Ya. Berarti kan ini solusi. Sementara kan Pak, punten ya. Saya ini yang sering ngurus BPJS, yang sering ngurus warga, Pak. Saya kampanye di rumah sakit mulu, Pak, ya. Jadi paham betul. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup dengan jawaban Pak Kepala Dinas Sosial. Teman-teman. Yang ketiga, tidak bisa PDF ya. Oke, sudah diterima. Ya, Sudah cukup. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Kepala BPJS, Bapak. Memang kami, kalau dibilang administratif saja itu sebetulnya hal yang penting, Pak, karena ketika peserta ini mendaftar atau memutasikan kepesertaannya kan perlu ada histori, Pak, siapa yang melakukan pemutakiran itu, siapa yang mendaftar. Nah, kami kan juga diaudit, Pak, jadi tidak bisa hanya mengirimkan data peserta by WhatsApp. Kami bikin grup, itu kami mungkin masih belum bisa, Pak, untuk saat ini, mohon maaf, karena sudah ada kanal WhatsApp yang resmi yaitu Pandawa. Namun mungkin solusi sementara yang bisa kami sampaikan, Pak, tadi, Pak, terkait dengan pelaksanaan mobile customer service, Pak. Di sini kan mungkin Bapak juga perangkatnya sudah ada yang masuk ke grup perangkat desa belum ya, Pak, dari desa Bapak. Di situ juga kami sering berkomunikasi, Pak, dengan para perangkat. Ada pertanyaan juga yang disampaikan oleh perangkat, kami juga jawab di sini, Pak. Kalau datang ke loket, kalau Pandawa ada eviden yang di-upload peserta. Tapi mungkin kami bisa sementara ini, Pak, kami solusinya adalah dengan tadi, Pak, kami jadwalkan untuk MCS. Mungkin boleh di desa Bapak terlebih dahulu, nanti kami jadwalkan, Pak, boleh di minggu depan kalau berkenan. Kami siap, Pak, untuk datang gitu ya.
Jadi mungkin boleh diinformasikan ke masyarakatnya Pak, kapan waktunya? Mungkin bisa di tempat yang sedikit lapang ya, karena kita juga menjaga prokes. Memutuskan masalah pendaftaran kepesertaan BPJS. Nah, kami juga yang dihilir sebenarnya juga mungkin yang jadi tumpuan terakhir punon ya kami masyarakat terus arek modal gitu ya. Cari tolong kene bae masih kene ngurus administrasi. Dan seperti itu juga pertanyaannya. Nah, kita masing-masing kan ya itu tadi punya sistem SOP masing-masing kan seperti itu. Tapi tentunya dengan sekarang berkumpul di sini melalui besar sama-sama benang khusus itu kita ya kita urai. Sebenarnya tadi syaratnya ya kalau kita misalkan sudah nyampe 96 udah beres. Satu hari diurus, satu hari bisa gitu. Tapi kan juga mungkin kita keterbatasan akan anggaran. Nah, kemudian sebenarnya kami ingin sih sebenarnya ngecek itu ya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya menangkap bahwa di SIG-NG itu kan ada data di situ sebenarnya ada semua. Tinggal apakah kita mau mengurai atau tidak. Ya mungkin di luar ini Pak Kades ya berbuat tadi dengan payung hukum nanti si operator DKI tanggapan Pak Kades. Nah, terus saya yakin biasa di taruh sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya kita punya data itu. Dan desa berwenang untuk membuka itu dan memverifikasi, memvalidasi siapa sih yang sudah punya, siapa yang belum. Nah, kewajiban kita sebenarnya yang belum punya dan tidak mampu ini yang harus kita dorong sehingga SKTM ini sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi dengan ribet. Kami juga di tempat pelayanan baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas kita juga enak melakukan pelayanannya dan sebenarnya juga sudah tidak ada perbedaan antara mana BPJS mana umum karena sekarang itu rumah sakit itu dimodalinya puskesmas itu dimodalin dari BPJS. Jadi nggak ada itu pemisahan. Kalau misalkan masih ada asumsi wah kami mati umum kemudian BPJS itu nggak ada sebenarnya. Karena hidupnya rumah sakit itu hidup karena 90% mungkin dok ya. 90% itu pendapatannya dari BPJS. Jadi kalau tidak mereka mengabaikan peserta BPJS berarti akan rugi sendiri sebenarnya. Nah, secara umum mungkin saya ingin menyampaikan, ayo kita bareng-bareng. Terutama saya berkepentingan karena di sisi pelayanan ini juga menjadi masalah terlebih kalau sudah menyangkut ibu hamil. Ya kita punya tugas, indikator kita adalah untuk menurunkan angka kematian ibu. Angka kematian ibu kita masih termasuk tinggi. Ya. Dan kita sudah ribet kalau misalkan ini masalahnya ibu hamil, pas dibawa ke rumah sakit itu bukan jaminan. Kemudian kalaupun ada jaminan, kemudian ternyata dia nggak aktif. Nah ini juga, ya itu masalah kita semua sebenarnya. Jadi bukan bapak-bapak kepala desa saja, tapi kami juga itu mendorong. Ya, sementara rumah sakit itu sendiri kan mereka tidak salah juga, ya. Mereka tidak salah karena SOP-nya harus yang membantu bapak-bapak kepala desa kalau terjadi permasalahan yang menyangkut mengenai masyarakat yang bersinggungan dengan tadi mungkin PTT terus bantuan ini kami siap membantu bapak-bapak kepala desa yang hadir. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berbuat terhadap masyarakat rakyat Kabupaten Lebak. Terus dinas sosial saya rasa Pak Eka sudah menguasai semua ini hal-hal seperti itu. Selama ini hanya komunikasi aja. Mudah-mudahan tadi Pak Tio juga bikin grup APC. Silakan nanti bikin dengan Pak Tio. Kalau memang itu tidak terjadi nanti silakan laporkan ke kami lagi. Nanti kita panggil kembali. Itu saja saya rasa kesimpulannya pada hari ini. Kami juga atas nama Komisi 3 mohon maaf kepada teman-teman APC kalau memang kami kalau memang selama ini masih ada kekurangan kami mungkin dalam berkomunikasi atau melayani masyarakat di bawah, itu juga menjadi bagian tanggung jawab kami juga, bukan kepala desa juga, karena kami sebagai wakil rakyat juga harus bertanggung jawab dengan sumpah jabatan kami. Saya rasa itu. Terus kepada Bapak Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit, dan Kepala BPJS, kami juga mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa kami yang kurang berkenan atau perilaku kami yang kurang berkenan. Itu tidak semata-mata kami sentimen. Ini hanya untuk kebaikan rakyat Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Pak Desi melalui kepala desanya masing-masing. Mungkin rapat pada
soal RDP pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti silakan Bapak Kepala Desa tanya kepada BPJS. Ini yang sangat urgent ini. Yang bisa dihubungi BPJS-nya siapa, dengan Ibu Kepalanya atau dengan Pak Tio, nanti silakan. Itu nanti bersurat masalah tadi MCS tadi ini. Saya rasa itu pada hari ini Pak Desi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan BPJS kita tutup acara RDP hari ini. Semoga apa yang menjadi keinginan teman-teman kepala desa nanti bisa kita bersinergikan antara Komisi 3 dengan Dinas. Kami siap membantu Bapak-bapak semua. Besar harapan saya Pak Desi ini nanti bertambah lagi, dan ayo kita berjuang untuk kepentingan rakyat. Lebih dan kurang mohon maaf. Rapat RTP terhadap Pak Desi dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan BPJS resmi kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengapresiasi Komisi 3 yang sudah memfasilitasi kita untuk melakukan komunikasi terkait bidang kesehatan, BPJS dan pelayanan kesehatan di RSUD Aji Darmo. Pertama, kita terkait BTT yang bagi warga yang tidak tercover oleh BPJS, ya, baik mandiri ataupun PBI, ini agak disederhanakan lah persyaratannya sehingga tidak membebankan kepada warga kita harus mengurus berapa pintu kan begitu ya. Dan alhamdulillah tadi Pak Kadis Dinsos sangat terbuka dan siap menghilangkan beberapa poin yang dianggap membuat ribet gitu kan. Itu poinnya apa saja sih yang dianggap membuat ribet itu? Kayak semacam ada materai, kita harus mengejar TKSK dan segala macam, dan alhamdulillah tadi sudah dikrilkan ya oleh Pak Kadis Dinsos dan cukup dikirim via PDF. Tidak harus kita datang ke dinas, karena berapa jumlah ongkos warga kita yang ada di selatan yang dimana kan harus datang ke dinas mengeluarkan budget yang tinggi gitu. Kalau bisa dipermudah kenapa tidak? Dan alhamdulillah tadi bisa lewat PDF pun bisa gitu kan. Sementara kita hanya mendapatkan jawaban. Aspirasi kita belum ada solusi karena mungkin mereka punya aturan sendiri. Tapi kita juga sudah sampaikan untuk dilakukan evaluasi terutama di BPJS Lebak. Ya, begitu. Selama ini yang dikeluhkan masyarakat itu apa sih, Ketua? Kalau urusan BPJS itu aktif dan tidak aktif, dan itu warga itu kadang-kadang tidak sadar, tidak tahu bahwa BPJS-nya aktif dan tidak aktif. Mereka sadar itu ketika mengetahui ya, ketika itu masuk rumah sakit kan begitu ya. Baru mereka betapa pentingnya BPJS kan. Ya, sebagai kepala desa dan ketua Papdesi Lebak mewakili anggota semua, kita meningkatkan pelayanan kesehatan di Lebak ini. Jadi jangan ada warga kita yang terlantar, apalagi tidak dilayani oleh sungguh-sungguh ya. Jadi kita harus bekerja bahu-membahu, terutama bidang kesehatan. Kalau bisa ditingkatkan lagi BPJS, karena masih banyak warga desa kita yang tidak mampu, yang tidak di-cover oleh BPJS. Dan jangan gara-gara administrasi kita itu zolim terhadap masyarakat ya, melakukan pembiaran. Jadi kita harus terus melakukan evaluasi, perbaikan data, membuka diri, jadi tidak merasa benar sendiri. Jadi kita harus bersama-sama, kepala desa, dinas sosial, pihak rumah sakit, dinas kesehatan, BPJS, semua kita bekerja bersama-sama untuk tadi mewujudkan Lebak sehat. Alhamdulillah beberapa aspirasi kita langsung dijawab ya. Yang pertama tadi soal BTT, yang kedua tadi soal data BPJS ya. Jadi kita bisa mengusulkan melalui SIS-ANG. Yang ketiga masalah ibu hamil, tadi langsung Pak Kadis Dinkes sendiri menyampaikan bahwa bisa langsung didaftarkan ke BPJS 1 bulan jadi. Kan ini kan luar biasa, solusi yang sangat luar biasa. Kalau kita kan di bawah kepala desa, semua masalah pasti datang ke kepala desa kan begitu. Ya secara garis besar kami merasa puas dan bangga ya terhadap RDP yang dilakukan oleh Komisi 3. Dan tadi dari Dinas Sosial siap berkomunikasi, ada hal-hal terkait misalnya bantuan ataupun yang mau membuat BPJS yang belum ada BPJS-nya,
nanti bisa membuat sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa kepala desa, itu terkait dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan rumah sakit. Nanti BPJS bisa bersinergi supaya pelayanannya tidak terlalu ribet, tidak terlalu ruwet gitu. Saya sebagai pimpinan Komisi 3, Sekretaris Komisi 3 memfasilitasi supaya apa menjadi keluhan daripada Papdesi itu kepada dinas terkait, termasuk juga dengan BPJS, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang salah dinilai oleh para kepala desa, dan tadi sudah jelas semua disampaikan oleh dinas-dinas terkait dan BPJS, semuanya untuk kepentingan rakyat dan supaya tidak terlalu ribet untuk mengurus-ngurusnya itu, karena kepala desa yang menjadi tempat masyarakatnya melapor, sehingga kepala desa punya kesulitan kadang-kadang, dan kami juga dari Komisi 3 bersedia membantu, memfasilitasi, menghubungi dinas-dinas terkait apabila terjadi hal-hal yang sifatnya urgent. Kalau masih terjadi, kami sebagai wakil rakyat pasti akan berkoordinasi, dan tadi dari dinas-dinas terkait dan BPJS sudah menyampaikan siap membantu, siap mengevaluasi kinerjanya yang kurang baik.